mahkota Daud, juru selamat manusia. Raja mulia di kandang hina untuk selamatkan umat manusia. Ku mau bernyanyi bagi Sang Raja, Tuhan Yesus datang ke dunia. Ku mau bernyanyi bagi Sang Raja, ku diselamatkan selamanya. Raja mulia di kandang hina, menebus dosa manusia. 1000 malaikat bernyanyi, 1000 bintang sujud menyembah. Ku mau bernyanyi bagi Sang Raja, Tuhan Yesus datang ke dunia. Ku mau bernyanyi bagi Sang Raja, ku diselamatkan selamanya. Hey, yeah, yeah. Ku mau bernyanyi bagi Sang Raja, Tuhan Yesus datang ke dunia. Ku mau bernyanyi bagi Sang Raja, ku diselamatkan selamanya. Merry Christmas from Indonesia. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Takkan ku lupakan segala kebaikan-Mu, cara-Mu menolong, menyentuh hatiku. Takkan ku lupakan segala kebaikan-Mu, membalut hatiku, menyembuhkanku. Saat ku berseru, Engkau pun menjawab. Engkau menambahkan kekuatan jiwaku. Karena kasih-Mu dan karena setia-Mu, tempat perlindungan dan pertahananku. Sungguh Kau yang ku percaya. Takkan ku lupakan segala kebaikan-Mu, cara-Mu menolong, menyentuh hatiku. Takkan ku lupakan segala kebaikan-Mu, membalut hatiku, menyembuhkanku. Saat ku berseru, Engkau pun menjawab.
karena kasih-Mu dan karena setia-Mu, tempat perlindungan dan pertahananku. Sungguh Kau yang ku percaya, takkan ku lupakan segala kebaikan-Mu. Kau memuaskan jiwaku. Takkan ku lupakan segala kebaikan-Mu. Kini ku pegang janji-Mu. Saat ku berseru, Engkau pun menjawab. Engkau menambahkan kekuatan jiwaku. Karena kasih-Mu dan karena setia-Mu, tempat perlindungan dan pertahananku. Sungguh Kau yang ku percaya, karena kasih-Mu dan karena setia-Mu, Tempat perlindungan dan pertahananku. Kau pertahananku. Tempat perlindungan dan pertahananku. Sungguh Kau tempat perlindungan dan pertahananku. Sungguh Kau yang ku percaya. Baik, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Yohanes 4 ayat 5. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Ayat 6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu, kira-kira pukul 12. Kalau kita lihat di ayat ini, ayat 6, saya minta saudara baca sama-sama. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Ia duduk di pinggir sumur itu, hari kira-kira pukul 12. Saudara, kalau baca di kitab Yesaya, dituliskan Tuhan tidak pernah lelah, tidak pernah letih. Tetapi Yohanes 4 ayat 6 ditulis Yesus sangat letih. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah dan juga Dia juga manusia. Bisa yang namanya letih. Nah, hari ini firman Tuhan memberikan firman pada saudara semua. Bagaimana kalau kita letih di tengah jalan? Pernahkah saudara letih atau jenuh dalam perjalanan saudara, dalam pekerjaan, dalam pelayanan? Semua orang pernah mengalami keletihan, termasuk saya. Mengembalakan tidak mudah. Kalau saudara senang masuk Natal, saya yang deg-degan masuk Natal karena cari dana. Setiap minggu saudara datang, setiap bulan tagihan juga datang kepada gereja. Kadang saya letih. Letih dalam perjalanan, letih dalam menghadapi kehidupan. Ditulis di sini, Tuhan Yesus sangat letih oleh perjalanan. Nah, firman Tuhan buat saudara hari ini, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan
Lalu kita lihat Yohanes 4 ayat 14 sampai 18. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, lalu ayat 15, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ayat 16, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. 17, kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Jadi dia punya 5 dan yang sekarang ke-6. Dalam hal ini engkau berkata benar. Yang pertama, cara untuk, bisa ditampilkan slide-nya. Yang pertama adalah cara untuk menghilangkan keletihan. Ya. Yang pertama adalah bantu orang lain yang letih juga. Kalau kita baca di kitab ini, Tuhan Yesus sangat letih. Lalu dia bertemu dengan seorang perempuan yang sudah letih juga dalam hal pacaran dan mencari cinta. 5 suami dan sekarang sama yang ke-6. Bantu orang lain yang letih. Lalu Tuhan Yesus melegakan akan keletihan wanita ini. Dan Tuhan Yesus setelah itu seger banget. Saya tunjukkan kepada saudara. Kita lihat ya yang tadi Yohanes 4 ayat ke-6. Yohanes 4 ayat 6 tadi ya. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Perhatikan sini baik-baik. Lalu setelah itu dia bertemu dengan wanita ini dan dia berkata tentang air hidup yang dia akan berikan kepada wanita ini. Lalu ayat ke-31, ayat 31. Jadi wanita ini bertemu dengan Tuhan Yesus di sumur. Semua murid-muridnya pergi dan cari makan. Lalu waktu Tuhan Yesus berbicara dengan wanita ini lega hatinya. Mendadak Tuhan Yesus juga hilang letihnya. Hilang. Dan ayat 31 ceritanya murid-muridnya itu balik dari beli makanan dan minuman. Mungkin dia beli kopi kenangan atau dia beli es kopi, lalu dia bawa KFC, mungkin datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kamu kan tadi capek. Dia bilang, Rabi, makanlah. Lalu ayat 32, akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Ayat 33, maka murid-murid berkata kepada seorang kepada yang lain, adakah orang lain telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Bingung mereka, loh kok Tuhan Yesus tadi letih, lesu, haus, lapar, kok mendadak dia seger? Ada yang kasih dia makanan? Bahkan mereka melihat air sumur yang akan ditimba wanita itu sudah tidak ada, masih ada di situ, dan Tuhan Yesus tidak minum. Ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi waktu Tuhan Yesus melegakan wanita yang letih ini, dalam tubuhnya Tuhan Yesus mendadak keluar air yang juga menyegarkan dia. Jadi kalau saudara letih, tolong orang lain yang letih. Dalam hal lain, kalau saudara susah pekerjaan, doakan orang lain supaya dapat pekerjaan. Pakai tanganmu ini menolong orang, dan dari dalam apa? Dirimu akan mengalir air hidup seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi waktu engkau sedang letih, jangan diam dan merenungi nasib, tetapi coba bantu orang lain dengan apa yang kita bisa. Di situ keletihan, kejenuhan, kesepian, loneliness akan hilang. Itu Alkitab yang ajarkan. Jadi kalau saudara berada di posisi, oh Pak saya sudah, ada orang begini saudara. Ada orang dia sudah
ada beberapa orang yang sangat disiplin dalam hidup mereka, sehingga mereka bisa mencapai dengan mudah apa yang mereka inginkan. They're very disciplined, very smart. Lalu mereka mencapai titik-titik tertinggi dalam hidupnya. Lalu mereka berkata, saya kok kosong ya, saya jenuh dalam hidup ini. Mereka sering berkata begitu. Maka jawabannya untuk menghilangkan kejenuhan, tolonglah orang lain. Maka engkau akan keluar lagi air kehidupan dari pencipta kita. Katakan amin. Amin. Nah yang kedua, ya bisa dikeluarkan. Luka harus dirawat. Kalau saudara letih atau haus dalam perjalanan, lihat luka saudara harus dirawat. Katakan amin. Nah luka yang mana? Kita lihat ya. Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 15. Yohanes 4 ayat 15, lihat ya. Perhatikan baik-baik, dia berkata begitu. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus. Dan perempuan ini berkata, Tuhan, aku capek dalam hidup ini. Kasih aku air itu supaya aku tidak haus lagi, supaya aku tidak letih lagi, supaya aku hilang, aku bisa lega ya Tuhan. Supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Lalu ayat 16, kata Yesus kepadanya, ini lihat ya. Tuhan itu luar biasa. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggil suamimu dan datang ke sini. Tuhan mulai membuka luka wanita ini. Dibuka perbannya, panggil suamimu. Lalu ayat 17, kata perempuan itu, dia masih tutup, enggak, aku enggak punya suami. Lalu Yesus berkata, betul, kamu enggak punya suami. Terus Tuhan buka lukanya layer kedua, ayat 18, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukan suamimu. Engkau benar kok. Saudara tahu, wanita ini dituduh perasaan bersalah seumur hidupnya. Dan Tuhan berkata 2 kali berbicara, kamu benar. Yang kedua dia berkata, kamu benar kok. Tapi lu buka lukanya. Begitu dia buka lukanya, saudara, lalu maka air itu mulai menyembuhkan luka itu. Katakan amin. Kemarin malam saya melihat akan sebuah khotbah bagaimana seorang yang terus membawa ransel. Ya, dia bawa terus ransel. Ada nggak ransel di sini ya? Orang membawa ransel seumur hidupnya, lalu dia menikah, dia terus pakai ranselnya tanpa pernah melepasnya. Lama-lama akan capek. Saudara harus buka beban saudara di bawah kaki Yesus. Katakan amin. Luka itu, waktu saya cerita kepada teman-teman rekan-rekan pelayan, waktu setengah tahun yang lalu ada tetangga saya tiba-tiba jatuh, jalan sore lalu dia jatuh, lalu dia telepon saya segera pulang, saya belikan obat dan lain sebagainya. Lalu dia telepon dokternya, dan waktu dokter itu loudspeaker, dokter itu berkata kepada teman saya ini yang jatuh, dia bilang, ingat ya Pak, lukanya harus dibuka. Dikasih desinfektan, lukanya buka, baru Bapak bisa sembuh. Jangan luka ditutup, tetapi ingat baik-baik, lukanya dibuka di depan siapa? Dokter. Lukanya dibuka di depan tabib, segala tabib. Jangan engkau buka lukamu sembarangan, karena tidak semua orang mau engkau sembuh, malah diumbar nanti lukamu. Datang ke hamba Tuhan. Saudara mau datang ke saya, saudara kalau datang ke saya, cerita luka saudara, saya doakan Tuhan menyembuhkan. Percayalah, saya ini udah banyak kerjaan, gampang lupa. Itu yang Tuhan berikan satu keanehan dalam diri saya. Saudara habis cerita, saya lupa beneran. Lalu saya bisa lupa begitu loh. Jadi ada orang-orang yang saudara bisa percaya untuk saudara bisa sembuhkan luka saudara. Katakan amin. Supaya engkau lepaskan beban itu.
engkau jalan dengan nyaman tanpa letih. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Baik, yang ketiga, Yakobus 5 ayat 16, tadi saya udah janji. Ya, mari kita baca sama-sama. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Karena itu setiap kali dalam konseling pernikahan di gereja ini selalu saya tanya, luka apa yang kamu bawa dari rumahmu dulu? Pak, saya begini, orang tua begini, orang tua begini. It's okay. Sudah. Ampuni, kamu mau bangun rumah tangga lagi. Kalau engkau bawa luka itu masuk dalam keluarga yang baru itu membawa luka juga. Katakan amin ya. Hendaklah mengaku dosamu, saling mendoakan supaya sembuh. Begitu kamu sembuh, ayo baca sama-sama. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Waktu luka itu sembuh, kuat kuasa doanya. Lalu kita masuk ke poin yang ketiga, poin yang terakhir saudara. Poin yang ketiga, duduk lebih lama dengan Yesus. Waktu wanita ini duduk dengan Tuhan Yesus, dia duduk lama di sumur itu. Duduk lebih lama di bawah kaki Yesus. Stephen Furtick, saya ingat dia catat dalam Instagramnya, dia bilang kalau kamu letih, duduk lebih lama dengan Yesus. Jangan duduk lebih lama dengan Instagram atau siapa yang engkau follow. Engkau follow siapa, engkau lihat semua motivasi dan lain-lain. Tetapi engkau lupa bahwa sumber daripada sumur itu adalah Tuhan Yesus. Duduk lebih lama dengan Tuhan Yesus. Hari ini saudara duduk semua dengan Tuhan Yesus 1 jam. Nanti pulang di rumah duduk lebih lama lagi. Amin. Supaya engkau tidak letih. Mari kita lihat apa itu duduk lebih lama dengan Tuhan Yesus. Kita lihat tentang cerita seorang wanita Kanaan. Matius 15 ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Jadi ada orang datang pada Tuhan Yesus, dia bilang anak saya kerasukan. Tetapi ayat 23, Tuhan tidak menjawabnya. 1 ya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. 2, dia diusir. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ayat 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Atau dalam kata lain Tuhan Yesus berkata, aku datang tidak buat kamu. Yang ketiga, dia diremehkan. Yang pertama tadi apa? Dicuekin. Yang kedua dia diusir. Yang ketiga dia diremehkan. Tuhan Yesus berkata, aku gak datang buat kamu. Nah saudara harus mengerti bahwa zaman itu orang Israel itu selalu merasa mereka punya sosial lebih tinggi. Jadi Tuhan Yesus berkata, aku datang cuma buat orang Israel. Lalu ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Dia mau duduk lebih lama dengan Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara kita duduk di gereja sebentar aja, baru pendetanya ngomong ngelantur dikit aja, saudara langsung lihat handphone. Betul apa tidak? Tetapi this woman, wanita yang letih ini, mau duduk lebih lama dengan Tuhan. Lalu ayat selanjutnya, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya ke anjing. Yang keempat, dihina sama Tuhan. Artinya apa? Tuhan berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan dilempar kepada anjing. Jadi zaman itu orang-orang
Yahudi itu selalu menganggap orang-orang bukan Yahudi itu adalah di luar, tempatnya di luar, seperti anjing. Ini videonya kalau dipoto saya jadi Mang Oleng. Seperti anjing gitu ya. Anjing itu tempatnya di mana? Di luar. Jadi Tuhan Yesus berkata, tidak pantas mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, lihat baik-baik ya, lihat baik-baik. Anjing di sini dipakai bahasa Ibrani, bukan anjing liar. Biasanya orang-orang Yahudi memakai bahasa anjing liar, tetapi bahasa Yunani yang dipakai, yang ditulis di sini, kata anjing di sini adalah anjing peliharaan atau a pet dog. Waktu wanita Kanaan ini melihat Tuhan Yesus berkata a pet dog, maka dia, ayat selanjutnya, dia ambil lagi kesempatan itu dan dia berkata, benar Tuhan, tapi anjing itu, anjing piaraan itu, anjing piaraan kan gak di luar Tuhan. Saudara lihat ya, anjing peliharaan kan ada dalam rumah. Anjing itu makan remah-remah bukan? Yang jatuh dari tuannya. Kalau tuannya makan nasi uduk, anjing piaraan di bawah makan nasi uduk. Kalau tuan rumah makan steak, maka aku juga bisa makan steak. Dan dia merendahkan lagi dirinya. Remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kata seketika itu, waktu itu juga, just a snap, ya. Waktu itu juga anaknya sembuh. Jadi perkataan dia yang ayat 27, kita kembali ke ayat 27, itu yang membuat anaknya sembuh. Benar Tuhan. Dia mengambil kesempatan. Kalau anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, dia siap. Nah saudara lihat gambar berikutnya. Mari kita lihat. Yang pertama dia dicuekin. Tetap duduk gak? Saudara jawab tetap duduk? Ya. 1, 2, 3. Ya. Lalu dia diusir. Tetap duduk? Tetap duduk. Diremehkan. Tetap duduk? Terakhir dia dihina. Tetap duduk? Saudara pernah diremehkan di gereja? Nggak usah sekali, baru gejala diremehkan, udah pindah gereja. Saudara pernah diusir dari gereja? Kayaknya belum ada ya pendeta ngusir umat, nggak pernah ada. Saudara pernah dicuekin di gereja? Belum juga dicuekin, saudara udah pergi. Saudara mulai berkata, enggak lah, gereja lain juga ada. Tetapi hari ini kita belajar, duduk lebih lama dengan Tuhan. Karena awalnya enggak, tetapi ada firman yang menulis Tuhan itu murah hati. Itu sifatnya Tuhan. Engkau duduk lebih lama, bahkan takdir itu bisa dirubah. If you sit a little longer with Jesus. Amin, saudara. Bahkan takdir, nasib bisa berubah. Nah kita lihat gambar selanjutnya. Dia menjadikan, dicuekin, diusir, diremehkan, dihina. Dia jadikan itu menjadi tangga. Terus dia naik. Waktu dihina, dia tetap melangkah. Dan tangga berikutnya adalah mujizat. Katakan mujizat. Taruh tangan dada saudara. Mujizat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang terakhir saudara. Kau harus duduk lebih lama. Ini adalah gambar jangkar. Waktu engkau duduk dengan Tuhan itu, engkau seumpama melemparkan jangkar pengharapan. Aku berhenti dulu Tuhan. Dan aku mau cari Tuhan. Saudara lihat,
jangkarnya kuat. Seberapa besar jangkarmu? Dikatakan semakin besar kapal, semakin besar juga jangkarnya, betul kan? Saya mau lihat saudara, seberapa besar hidupmu tergantung dari seberapa besar tali jangkar yang kau bisa berkata, aku mau duduk lebih lama dengan Tuhan. Kalau saudara nggak taruh jangkar, kapal saudara mau berlabuh bisa kemana-mana. Kalau engkau letih, engkau harus taruh jangkar itu pada Tuhan Yesus. Katakan amin. Waktu engkau taruh jangkar itu, engkau bisa santai. Engkau bisa turun dari kapal sebentar. Engkau makan siang. Engkau bisa tidur. Engkau tahu engkau aman bersama Tuhan Yesus. Firman hari ini sederhana. Kalau engkau letih, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberikan kepadamu kelegaan. Kalau engkau letih, maukah engkau duduk lebih lama di gereja hari ini? God is fighting for us. Who can be against us? God is fighting for us. Who can be against us? Katakan, God is fighting for us. Who can be against us? God is fighting for us. Who can be against us? Hey! Setiap tangan terangkat, katakan, God is fighting for us. Who can be against us? God is fighting for us. Who can be against us? God is fighting for us. Who can be against us? God is fighting for us. Who can be against us? Hey, ku kan menari bersorak-sorai dengan segenap kekuatanku. Ku kan menyanyi untukmu selamanya. Oh oh oh, oh oh oh. Ku kan menari bersorak-sorai dengan segenap kekuatanku. Ku kan menyanyi untukmu selamanya. Oh oh oh. Ku kan menari bersorak-sorai dengan segenap kekuatanku. Ku kan menari untukmu selamanya. Oh oh oh, oh oh oh. Tuhan berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan